Selamat datang di channel fanaticfilm.id. Jadi, aku bakal ceritain alur dari film Headcount 2019. Evan selama liburan pergi mengunjungi kakaknya Peyton di Joshua Tree, California. Kakaknya mengajaknya pergi mendaki. Di sana, mereka bertemu dengan sekumpulan remaja lainnya. Camille, salah satu remaja tersebut, mengajak mereka udut, merokok. Mereka juga mengajak Evan dan Peyton untuk datang ke rumah tempat mereka menginap. Awalnya Evan menolak karena sudah memiliki janji dengan kakaknya. Tapi akhirnya kakaknya pun menyuruhnya pergi dengan kumpulan remaja tersebut. Pada malam hari, mereka bergantian menceritakan cerita yang seram. Evan pun mendapat giliran membaca sebuah cerita seram di web yang bernama Hisji. Saat yang lain sedang pesta, Evan dan Zoe pergi berendam di bathtub. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dan melihat seseorang. Tapi Max bilang, itu mungkin hanya kakaknya yang menyeramkan yang mengintip mereka. Pada pagi hari, saat Evan sedang memasang sepatu, dia melihat jejak ke arah gubuk dan melihat kikisan di kayu bergambar lingkaran dan 5 orang di dalamnya. Tiba-tiba Zoe datang mengagetkannya. Mereka pun merencanakan pergi ke bukit lagi. Saat di teras, Evan mengatakan bahwa mereka kekurangan anggota, yaitu si cewek pirang. Tapi mereka mengatakan bahwa Camille adalah satu-satunya cewek pirang di grup mereka. Di sini Camille juga kebingungan, karena sebelumnya dia melihat Brian di dapur, tapi tiba-tiba Brian sudah ada di dalam mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke bukit. Evan, Zoe, Brian, dan Hailey pergi bersama-sama. Saat Zoe pergi ke pinggir bukit untuk foto-foto, tiba-tiba dia terjatuh yang membuat kakinya terkirir. Mereka pun membawa Zoe kembali ke rumah. Mereka tetap melanjutkan malam seperti biasa dengan minum-minum. Camille pun pergi ke dapur untuk mengambil bir dan berpapasan dengan Nico. Tapi saat dia ke ruang tamu, Nico sudah berada di sana. Dia pun kebingungan. Tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu mereka dengan keras. Ternyata itu adalah Peyton. Dia emosi karena Evan tak pernah mengabarinya. Evan pun menyuruhnya pergi. Mereka pun melanjutkan malam dengan bermain game. Saat giliran Sam yang bertanya, tiba-tiba Sam muncul dari dapur dan lampu pun mati. Mereka pun panik. Kenapa bisa ada 2 Sam di saat yang bersamaan? Dan mereka mencari ke seluruh ruangan untuk mencari tahu apakah itu adalah seorang penyusup. Pagi hari, saat Evan sedang berbicara dengan Brian dan Nico, dia menyadari bahwa seluruh benda di atas meja berjumlah 5, dan terdapat lambang yang dia lihat di gubuk. Dia pun mencari permainan Hisji di internet dan menemukan bahwa Hisji adalah hantu yang dapat berubah wujud, bersembunyi tepat di depan pandangan. Kekuatannya berasal dari 5,
dan memiliki kekuatan bunuh diri. Evan yang panik ingin pergi kembali ke kakaknya, tapi dia bertemu Zoe duduk di beranda yang berkata jangan tinggalkan dia. Evan pun bertanya, apakah dia keluar sendirian? Zoe mengatakan bahwa kakinya sudah membaik dan mengajak Evan pergi ke tambang. Evan bersiap dan pergi dengan mobil Nico. Sampainya di sana, Evan tidak melihat Zoe dan menanyakan mereka di mana Zoe. Vanessa bilang bahwa kondisi kaki Zoe memburuk dan yang lainnya tinggal bersama Zoe. Pun yang panik diikuti dengan Camille bergegas pulang. Di jalan, Evan menceritakan bahwa dia memanggil sesuatu dari cerita Hichi yang dia bacakan. Hichi ini masuk ke grup yang berisikan 5 orang. Selama itu ada orang yang menyerupai teman-temannya, tapi mereka tidak menyadarinya. Saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan barang-barangnya sudah berantakan. Evan dan Camille pun berpencar untuk mencari teman-temannya. Camille menemukan Zoe di dekat perapian dan bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ternyata mereka sudah terlambat karena teman-temannya sudah bunuh diri. Evan yang mendatangi Camille menyuruhnya untuk menjauhi Zoe karena itu bukan Zoe lagi. Di sisi lain, area rumah mereka sudah dilingkari dengan darah. Saat Max, Vanessa, dan Brian datang, Zoe tiba-tiba berdiri dan menghitung mundur dengan jarinya. Saat dia menurunkan satu jari, Vanessa berubah dan mulai memotong pergelangan tangannya. Mereka semua pun panik dan lari ke dalam rumah. Mereka pun diteror dengan suara-suara dari teman-temannya. Saat makhluk itu menurunkan 3 jari lagi, Camille, Brian, dan Max bunuh diri. Evan pun keluar dari rumah dan ingin melarikan diri, tapi dia terus terjebak dan kembali ke rumah itu. Akhirnya Evan bersembunyi di pondok dan mengirim pesan suara ke Peyton untuk terakhir kalinya. Besoknya, Peyton datang ke rumah itu, tetapi di sana begitu sepi. Saat Peyton mau mendengarkan pesan suara dari Evan, Evan pun datang menyapanya. Akhirnya mereka pun pergi dari sana. Di perjalanan, Peyton menyarankan Evan untuk bertemu dengan teman-temannya sehari sebelum dia balik ke asrama. Evan pun mengatakan itu ide yang bagus sambil tersenyum kecil. Cerita pun berakhir. Jadi sebenarnya Evan ini udah mati guys, karena di scene sebelumnya dilihatkan adanya bekas bakaran, yang berarti Evan bunuh diri dengan membakar gubuk itu bersama dirinya.